Memastikan tetap akan berjuang mempertahankan agar tidak banjir daging ayam dari Brazil setelah putusan sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Untuk melindungi peternak dalam negeri, pemerintah pun didorong untuk melakukan proteksi dan diplomasi. Indonesia dinyatakan kalah terkait sengketa dagang yang dilaporkan Brasil ke WTO. Terkait hal itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah mengatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya kemungkinan impor daging ayam potong dari Brasil ke Indonesia. Nasrullah justru menyebut Kementan telah bertemu dengan pejabat perdagangan Brasil didampingi oleh duta besarnya. Menurut Nasrullah, hingga saat ini dirinya belum menerima surat permohonan impor daging ayam dari Brasil. Nasrullah menegaskan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tetap berjuang mempertahankan agar tidak banjir daging ayam dari Brasil pasca kekalahan di WTO. 1 bulan lalu, Duta Besar Brasil beserta atas perdagangannya itu ketemu langsung dengan saya. Dan saya minta dia berhenti bicara soal unggas. Kita bicara yang lain. Dan dia katakan, ya kalau bahasa kita sekarang, siapa Diden gitu. Sampai dia pulang. Makanya saya tidak tahu kalau mulai kemarin saya lihat beberapa media menyatakan bahwa ini sudah akan dibuka. Permohonan pun belum ada. Jadi saya minta teman-teman tenang saja tentang hal-hal ini, karena sampai hari ini tentunya kami dari pemerintah, baik di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan KL yang lain, tentunya harus tetap berjuang di balik kekalahan kita di WTO, tapi tentunya masih ada cara-cara yang lain yang untuk kita bisa melindungi peternak kita. Harga ayam dari Brasil diperkirakan lebih murah 20 hingga 30% dibandingkan dengan harga ayam dalam negeri. Permintaan mungkin akan datang dari industri pengolahan karena lebih efisien. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menilai, pemerintah harus tetap melakukan proteksi dan diplomasi di tengah kondisi peternakan unggas dalam negeri yang tengah tertekan. Selain itu, produksi di dalam negeri pun dinilai masih bisa memenuhi kebutuhan. Ancaman impor dari Amerika dan Brasil untuk karkas dan ini menjadi krusial ketika memang kita tidak punya katakanlah kurang diplomasi untuk bergaining ke negara-negara tersebut agar agar bisa mempertahankan situasi seperti ini. Kalau kita lihat dari struktur harga jelas sangat mungkin bahwa produk-produk dari Brasil terutama itu terutama untuk karkas itu bisa masuk ke kita begitu karena jauh sekali dan mereka lebih efisien dalam produksi. Sebelumnya, Badan Penyelesaian Sengketa WTO memutuskan berbagai aturan keamanan pangan dan perizinan Indonesia atas impor ayam Brasil bersifat diskriminatif dan melanggar perjanjian perdagangan global. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.